Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, hari biasa khusus Advent, dan saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Petrus Cipto Nugroho SJY, yang akrab kita sapa dengan Romo Petrus. Kita menyapa dahulu Romo. Halo Romo, apa kabar? Halo Bu Elsa, kabar baik. Sehat ceria nih Romo kayaknya. Ya Bu, sehat-sehat semuanya, puji Ya. Tuhan. Pastinya semakin sibuk ya Romo, karena sudah sebentar lagi kita akan memasuki Natal, dan pasti juga Romo sibuk di paroki karena harus umat-umat juga sakramen rekonsiliasi seperti itu ya Romo ya, jadwal-jadwalnya. Ya. Masih ini ya Romo, masih sangat sibuk ya Romo pastinya ya. Ya Bu, kami pengakuan dosa dan juga keliling ke lingkungan untuk para lansia yang tidak bisa ke gereja. Ya, luar biasa. Baik Romo, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan berdoa bersama dengan Romo Petrus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah dan lindungilah kami senantiasa, semoga rahmat kesehatan dan keselamatan senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Dan juga kami mohon semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan membimbing setiap langkah laku hidup kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini hari biasa khusus Advent dan juga peringatan Santo Petrus Canisius Imam dan Pujangga Gereja. Kita akan membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari Kidung Agung bab 2 ayat 8 sampai dengan 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelitanian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar.
nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Petrus untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan dan Romo Petrus akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, ini bacaan pertama dari kitab Kidung Agung dan juga bacaan Injil dari Injil Lukas. Nah, apa yang bisa Romo sampaikan kepada kita semua? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, kita dapat menimba inspirasi dari bacaan pertama maupun dari bacaan Injil. Dari bacaan Injil kita dapat melihat situasi hidup saat ini, dan kita juga bisa belajar dari kisah 2 pribadi yang sama-sama terberkati dan sama-sama mendapat rahmat dari Allah. Situasi saat ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, banyak orang yang akhirnya hidup dalam individualis. Orang hanya banyak yang mementingkan kepentingan pribadinya, jarang bersosialisasi karena orang asik dengan dunianya sendiri. Kehidupan ini sangat terasa dewasa ini. Berbeda dengan situasi hidup ya mungkin 30 atau 20 tahun yang lalu ketika perkembangan teknologi belum begitu pesat seperti itu, dengan yang lainnya itu nampak langka dan jarang sekali orang saling berkunjung. Nah, pada kesempatan ini melalui 2 pribadi bahwa Maria itu menuju ke sebuah kota di wilayah Yehuda, ia masuk ke rumah Zakaria. Artinya Maria mengunjungi saudarinya. Ada semangat untuk berjumpa dengan pribadi lain. Ini yang harusnya menjadi semangat bagi kita, terutama untuk situasi saat ini. Semangat berkunjung ini nampak melemah. Maka melalui bacaan hari ini kita sungguh-sungguh diajak untuk kita itu keluar dari zona nyaman menuju zona berisiko. Dalam arti kita diajak tidak hanya terkungkung dalam dunia kita sendiri, tetapi ternyata di luar sana juga ada pribadi yang mungkin butuh sapaan, butuh perhatian, dan juga butuh kehadiran kita. Maka semangat untuk saling mengunjungi, saling berjumpa, saling menguatkan ini saya kira
sangat relevan terutama untuk situasi saat ini. Hingar-bingar kemajuan teknologi di sisi lain membawa dampak yang positif, ternyata di sisi lain juga membuat orang itu akhirnya terkurung dalam dunianya, kurang bersosialisasi dan akhirnya mengkerdilkan kehidupan kita. Maka memiliki semangat seperti Maria yang mengunjungi Elizabeth saudarinya, saya kira ini baik menjadi semangat kita bersama untuk memiliki perubahan-perubahan dan juga pembaruan. Mari kita menghidupkan kembali semangat silaturahmi, berkunjung satu sama lain. Karena kalau ini tidak terjadi, bisa jadi kita tahu ada orang ada di depan rumah kita, di samping kanan kiri kita, tetapi apakah kita sungguh mengenal mereka? Seringkali kita hanya tahu tetapi tidak akan pernah mengenal siapa pribadi itu. Maka menghidupi kehidupan yang lebih ramah, menghidupi kehidupan yang penuh sukacita, sebagaimana Maria sebagai pribadi yang diberkati, akhirnya dia juga berbagi berkat kepada saudarinya, sehingga sama-sama mendapat rahmat. Maka ini penting bagi kita yang sudah diberkati, kita semua sudah mendapat rahmat-rahmat khusus dalam hidup ini, maka mari kita juga memiliki semangat seperti Maria yang mau berkunjung, mengupayakan dan juga berusaha untuk bertemu dengan pribadi lain. Iya Romo, terima kasih. Kalau melihat situasi sekarang di mana kan pandemi mungkin sudah ya masih ada, cuman tidak seperti segawat tahun-tahun sebelumnya Romo. Karena peribadatan misa di gereja juga sudah berjalan dengan baik dan umat kelihatan juga antusias. Dan kita juga kan menjelang Natal. Nah, apakah sekarang paroki-paroki itu sudah benar-benar membuka diri, membuka pintu untuk semua umat untuk bisa masuk beribadat misa Ekaristi untuk nanti Natal, Romo? Apakah nanti masih ada panduan-panduan atau seperti apa, Romo? Ya, terutama untuk kami yang di Keuskupan Agung Jakarta tetap masih mengikuti protokol kesehatan. Namun untuk situasi saat ini, Mas, cukup boleh dikatakan cukup longgar ya, melihat situasi perkembangan juga semakin membaik. Maka pelayanan-pelayanan juga sudah mulai dibuka, perjumpaan dengan umat juga sudah mulai terasa. Semangat umat untuk ke gereja setiap minggu juga sudah mengalami penambahan yang cukup pesat untuk bisa berjumpa pribadi yang satu dengan yang lainnya. Tentu selama kurang lebih 2 tahun berada dalam situasi pandemi, ternyata menimbulkan rasa kangen, rasa rindu untuk berjumpa dengan sesamanya itu cukup kuat sekali di antara umat ya. Maka untuk perayaan Natal dan juga perayaan-perayaan yang lain, saya kira ada begitu banyak umat yang bersemangat untuk bisa berjumpa dengan sesamanya. Iya, tadi Romo juga sempat menyinggung tentang silaturahmi sebagai sesama warga masyarakat dan juga mungkin sesama warga gereja. Dalam kondisi situasi sekarang, Romo, pasti kan memang ada prokes ataupun pembatasan-pembatasan. Nah, sejauh apa kita bisa bertemu, bersilaturahmi dengan sesama entah warga gereja atau warga masyarakat di situasi yang silaturahmi itu, tapi tetap memberikan kebahagiaan dan juga tetap memberikan suatu kayak seperti support gitu ke orang yang kita kunjungi. Kita sebaiknya seperti apa, Romo? Ingin sikap kita ataupun mungkin niat baik kita? Baik, niat baik kita yang bisa kita berikan dalam situasi pandemi untuk bisa berjumpa dengan pribadi lain memang sangat terbatas, tetapi bukan berarti tidak mungkin, karena pandemi ini kan boleh dikatakan ada strateginya ya. Orang harus menggunakan masker, jaga jarak, tidak bersentuhan. Nah, kalau jaga jaraknya itu aman dan juga menggunakan masker yang baik dan juga masing-masing menjaga kesehatannya untuk bisa berjumpa dengan ya boleh dikatakan perjumpaan, saya kira tidak menjadi persoalan. Jadi dalam hal pelayanan-pelayanan pun kami sekarang juga sudah mulai tatap muka ya, sudah mulai tatap muka dan juga
mulai berjumpa dengan pribadi yang lain. Yang penting tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kalau merasa sakit ya jangan berjumpa dengan yang lain. Dan sekarang ini kan kesadaran umat cukup tinggi sekali ya. Kalau pribadinya merasa tidak sehat, mereka pada mengurung atau membatalkan untuk pertemuan-pertemuan. Jadi ini saya kira sesuatu yang baik, menggembirakan kepada sesamanya. Apakah Romo ada pengalaman menarik atau cerita menarik yang bisa Romo sampaikan singkat saja tentang bersilaturahmi atau mengunjungi warga paroki, Romo? Baik, pengalaman saya ketika berada di paroki Santo Barnabas Pamulang ini, ya kami berjumpa dengan umat, terutama mereka yang sakit, mereka yang lansia. Itu untuk bulan Desember ini kami kunjungi ke lingkungan. Jadi orang tua para lansia tidak ke gereja untuk pengakuan dosa supaya menghindari kerumunan. Jadi kami kumpulkan di salah satu rumah yang cukup besar misalnya, lalu kami kunjungi untuk pengakuan dosa di situ, sekaligus juga pelayanan sakramen yang lain dalam kelompok yang terbatas. Dan juga untuk masyarakat umum ya, pengalaman silaturahmi ini, pandemi tidak dalam arti tertentu tidak membatasi dalam banyak hal, hanya bagaimana strategi kita. Jadi kami juga berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan umat di lingkungan sekitar gereja yang bukan hanya Katolik, tetapi juga mereka yang punya keyakinan lain. Ini ternyata pengalaman perjumpaan itu menggembirakan, pengalaman perjumpaan itu meneguhkan, dan pengalaman perjumpaan itu akhirnya membuka wawasan baru. Dan juga mungkin selama ini orang-orang yang terkungkung dengan pemikiran-pemikiran yang sempit, dengan pengalaman perjumpaan akhirnya semakin terbuka, semakin membuka wawasan, dan akhirnya persaudaraan secara sejati itu ternyata masih sangat mungkin untuk diupayakan dalam situasi saat ini. Maka sering ngopi, sering ngobrol bareng itu saya kira menjadi sesuatu yang menarik untuk situasi saat ini. Karena akhirnya disitulah ada keterbukaan satu sama lain. Luar biasa, Romo. Baik, Romo, kita akan jeda dahulu sesaat sebelum kita lanjutkan pembahasan yang menarik ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah menyaksikan acara kami. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik, Anda masih menyaksikan acara kami. Kita bersama dengan Romo Petrus Cipto Nugroho SCY dan saya Patricia Alsa. Dan tadi di sesi awal Romo sudah memberikan penyampaian tentang bacaan Injil pada hari ini, dan Romo akan lanjutkan kembali pembahasannya. Romo, silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, menimba semangat Maria yang otentik seperti kerendahan hati, percaya pada Allah, beriman, dan pengosongan diri, setia pada putranya, dan saling mengunjungi sangat relevan untuk kehidupan saat ini. Kehidupan dewasa ini akan terjadi keharmonisan dan kesatuan apabila masing-masing pribadi itu mau meneladan semangat Maria tersebut. Dan seluruh isi Kidung Maria saya kira sangat terasa dalam kehidupan dewasa ini, bahwa janji-janji Allah itu akan senantiasa terpenuhi. Kita boleh berbahagia sebab perbuatan yang besar dikerjakan oleh Yang Maha Kuasa dan kuduslah namanya. Dan juga situasi saat ini banyak para pembesar yang terbongkar kasusnya seperti korupsi, skandal-skandal yang lain. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang besar, perbuatan tangannya yang mencerai-beraikan orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya, dan orang kaya akan diusirnya dengan tangan kosong. Ini merupakan situasi kehidupan saat ini. Magnificat merupakan pendorong dan juga mengarahkan niat umat manusia untuk menuju suatu pengabdian di dalam masyarakat dewasa ini, yaitu apa? Untuk menegakkan keadilan, mengangkat yang hina dina, miskin dan lapar, serta mendobrak orang-orang yang angkuh hatinya. Dan juga Maria dalam kunjungan itu
Kidung Maria merupakan kidung yang mampu membuka pembaruan-pembaruan dalam masyarakat yang penuh harapan. Sosok Maria memberi sentuhan berhati ibu, keindahan dan cinta. Maka panggilan berhati ibu itu sangat relevan bagi kehidupan saat ini. Panggilan berhati ibu adalah panggilan yang ditunjukkan untuk semua manusia. Melihat bahwa dewasa ini yang terjadi adalah pengerusakan alam secara besar-besaran, kekerasan, acuh tak acuh, dan juga penderitaan terjadi di mana-mana. Maka menghadapi situasi semacam ini, panggilan berhati ibu itu sangat relevan. Berhati ibu itu berarti cinta akan keindahan, melahirkan kehidupan baru, merawat dan juga memperhatikan kehidupan, serta mencintai kehidupan itu sendiri. Saya kira perjumpaan dua pribadi ini mampu menjawab situasi tantangan tersebut. Maka kalau dua hal pribadi ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa saling menyapa, saling berjumpa, saling meneguhkan satu sama lain, dan di situ ada pengalaman iman. Mereka sama-sama dirahmati, mereka sama-sama mendapat berkat. Akhirnya ketika dua pribadi yang beriman itu berjumpa, ternyata juga membawa perubahan, membawa semangat pembaruan, dan juga membawa hal yang baik dalam hidup ini. Saya kira kita semua perlu meneladan bagaimana Maria dan Elizabeth, dua pribadi yang mau dikunjungi dan juga mau mengunjungi, menjadi kebiasaan hidup kita saat ini. Saya kira akan membawa perubahan yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat, menggereja, dan juga terutama untuk situasi saat ini di mana banyak orang yang mulai meninggalkan semangat untuk berkunjung tersebut. Ya, Romo. Saya tertarik tadi yang seperti Romo sampaikan bahwa perjumpaan itu antar dua pribadi itu membawa kebaikan, membawa kebersamaan, membawa kegembiraan ya Romo. Seperti itu. Dan kalau kita baca di bacaan Injil di seruan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus, itu kalimatnya, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Ini kan salah satu juga ada di dalam doa Salam Maria ya Romo. Iya, benar. Iya. Dan salam dari Elizabeth kepada Maria ini menjadi juga doa di dalam doa Salam Maria yang umat Katolik seringkali daraskan di dalam rosario. Dan yang ingin saya tanyakan Romo, apakah doa-doa kita dalam perjumpaan itu kan pasti ada perkataan, sikap, perbuatan yang juga mestinya membawa berkat bagi sesama. Nah, bagaimana kalau sesekali dalam perjumpaan itu malah justru tidak membawa kedamaian, membawa sukacita, tapi malah membawa perselisihan, membawa perseteruan. Sedangkan tadi yang Romo katakan, dua orang beriman mestinya kan membawa kebahagiaan dan juga kebersamaan. Tapi seringkali juga mungkin di dalam satu komunitas atau mungkin dalam keluarga yang sama-sama mengimani Yesus, sama-sama percaya kepada Bunda Maria, tapi perjumpaan-perjumpaan itu malah membawa perselisihan. Apa yang bisa Romo sampaikan untuk mereka? Baik, seringkali memang kalau tidak hati-hati dalam pengalaman perjumpaan itu awalnya baik-baik membicarakan yang kudus, yang indah. Tetapi kalau nggak hati-hati lama-lama juga roh jahat itu nyelinap di situ dan akhirnya pembicaraan kita bisa akhirnya tidak membicarakan sesuatu yang kudus, yang baik. Bisa jadi justru malah membicarakan orang lain atau kelemahan atau keburukan orang lain. Maka dalam hal ini saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Sokrates. Sokrates itu mengatakan pikiran yang kuat itu membicarakan ide-ide. Pikiran rata-rata itu membicarakan peristiwa. Dan pikiran yang lemah itu membicarakan orang. Nah, kalau dalam pengalaman perjumpaan itu yang kita bicarakan itu orang dan kekurangan-kekurangan, maka di situ kita bisa merenungkan. Jangan-jangan saat itu pikiranku sedang lemah. Karena yang aku bicarakan kok justru orang lain. Apalagi gosip, ngerasani, dan menjelekkan. Tetapi kalau dalam pengalaman perjumpaan itu ternyata membicarakan ide-ide, sesuatu yang baik yang bisa disumbangkan, maka disitulah sebenarnya
pikiran kita itu sedang sangat kuat, atau justru kita berada di selalu membicarakan peristiwa-peristiwa, maka di situ kita sedang dalam pikiran rata-rata gitu ya. Maka saya kira kita juga bisa melihat dalam pribadi kita sebenarnya kita masuk kategori yang mana. Kalau dalam pengalaman perjumpaan justru kehadiran kita itu membawa suasana yang keruh, suasana yang tidak damai, suasana yang tidak berahmat seperti itu, jangan-jangan kita berada dalam pemikiran yang sangat lemah. Nah, kalau kita berada dalam pemikiran yang sangat lemah, salah satu cara untuk bisa keluar dari itu bagaimana? Salah satu untuk keluar dari pemikiran yang sangat lemah, kita juga harus sadar dalam hidup ini bahwa mengendalikan diri dan juga mengekang serta mengendalikan lidah itu ternyata tidak mudah dan juga bukan berarti tidak mungkin. Maka masing-masing setiap pribadi harus selalu sadar, loh kok ini kok sudah keluar dari real di dalam pembicaraan ini. Maka bagaimana secara cepat dan tanggap harus kembali ke jalannya. Dan dalam hidup ini kalau kita mau berkembang, mau maju, ya kita harus seperti memiliki semangat wanita gitu. Wanita itu kan wani ditata dan wani nata. Wanita, maka ya kita juga harus wani nata, berani menata orang yang kita ajak bicara. Loh itu sudah nggak pas, ini sudah nggak benar. Tapi seringkali kan kita takut untuk menata diri kita dan juga untuk menata sesama kita. Maka menjadi wanita, wani ditata dan wani menata itu, saya kira kalau setiap orang memiliki keberanian ini, kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dan pada akhirnya akan penuh dengan kebaikan. Ya, terima kasih Romo. Kita masih ada sedikit waktu lagi, Romo. Apakah ada yang Romo ingin sampaikan sebagai penutup dari renungan hari ini? Sebagai penutup, saya mengajak kepada saudara-saudari, sahabat oase rohani Katolik untuk semakin mampu meneladan Bunda Maria. Dalam semangat keibuan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berhati ibu, menjadi pribadi yang berani menata dan juga berani menata kehidupan ini. Berhati ibu berarti merawat, menciptakan dan juga menumbuhkan kehidupan itu sendiri, supaya setiap pribadi akhirnya bangkit semangatnya, bangkit harapannya, dan akhirnya juga bangkit imannya berkat kehadiran kita. Maka mari kita kembali menghidupi semangat untuk saling berkunjung, menjumpai pribadi atau menjumpai saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Mereka tidak butuh apa-apa kadang-kadang, mereka hanya butuh sapaan, mereka hanya butuh perjumpaan. Kadang-kadang mereka hanya butuh untuk didengarkan pendapatnya, didengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Dan itu akan melegakan bagi saudara-saudari kita. Maka mari kita mengembangkan dan juga menghidupkan untuk semangat berkunjung. Baik, terima kasih Romo, luar biasa. Seperti yang Romo sampaikan tadi, mari kita juga bersemangat berkunjung bersilaturahmi supaya jalinan kebersamaan dan kegembiraan juga dapat dirasakan bersama-sama dan kita bisa berbagi. Apalagi sebentar lagi kita akan menjelang Natal dan pastinya semoga kita semua menyambut perayaan Natal nanti dengan hati yang gembira dan juga bersama-sama dengan keluarga pergi ke gereja. Baik Romo, terima kasih banyak untuk waktu dan juga renungan yang sudah Romo sampaikan. Dan kita akan menutupnya dengan doa dan memohon doa dan berkat melalui Romo Petrus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing, dan juga menguatkan serta memberikan keberanian dalam hidup kami. Seringkali kami takut untuk berjumpa dengan pribadi yang lain. Kami lebih asik dengan kehidupan pribadi kami dan juga kami kurang terbuka kepada saudara-saudari kami. Maka melalui semangat Maria dan juga Elizabeth, dua pribadi yang saling bertemu dan mereka saling menguatkan satu sama lain, dan akhirnya kedua pribadi ini juga tumbuh berkembang dalam pengharapannya dan mereka semakin percaya akan Engkau sendiri. Maka buatlah kami juga mampu untuk mengunjungi saudara-saudari kami, dan dalam semangat saling mengunjungi itu
agar iman kami pun semakin tumbuh dan kami semakin pantas menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari di dalam keluarga, pekerjaan, dan juga usaha, serta niat-niat baik, dan juga karya tugas pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Petrus Cipto Nugroho SCY pamit undur diri dan selamat memasuki masa Natal nanti beberapa hari nanti. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bergembira dan juga bersemangat. Kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa.